Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu harus paham juga bahasa Arab ya, supaya tidak mudah dibodohi, supaya tidak mudah dibohongi oleh ustadz-ustadz kalian. Jadi jangan hanya mau ikut kajian aja, tapi bahasa Arab gak pernah mau belajar, ya, gak pernah mau belajar nahwu, sorof. Akhirnya apa? Mudah dibohongi oleh ustadz-ustadz mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, ada satu video yang mana ada seorang ustadz Salafi Wahabi yang sedang terciduk membodohi jemaahnya atau membohongi jemaahnya. Dan karena jemaahnya ini adalah orang awam semua yang tidak pernah pondok pesantren, yang tidak paham bahasa Arab, akhirnya jemaahnya ini hanya senyum-senyum, ketawa-ketawa, manggut-manggut, seakan-akan mereka paham apa yang disampaikan oleh ustadznya. Padahal ustadz Salafi Wahabi ini sedang membodohi mereka, sedang memasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru ke dalam pemikiran mereka. Dan mereka manggut-manggut dikarenakan mereka tidak memahami bahasa Arab dan tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadz mereka. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman. Di dalam masalah ini banyak orang terpeleset sehingga melakukan minimal membagi bid'ah itu aja dua, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Padahal simpel saja untuk menjawab bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mana ada sesat yang baik? Coba kalau ada kajian, hadirin sekalian, hari ini kita akan mengkaji kesesatan tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya sesat tapi baik, dan baik tapi sesat. Nah, itulah tadi videonya teman-teman, yang mana ada seorang ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Zainal Abidin, sedang membodohi jamaahnya atau membohongi jamaahnya. Nah, mungkin orang-orang yang sudah pernah pesantren, orang-orang yang tahu bahasa Arab, sudah tahu di mana letak pembodohannya atau letak kebohongannya. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah pesantren, mungkin dia nggak tahu di mana letak pembodohannya itu di mana. Ustadz Salafi tadi mengatakan bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Allahu Akbar, ya Allah. Nah, si ustadz ini kan sedang menerangkan arti daripada bahasa Arab, dan beliau mengartikan lafadz bid'ah itu dengan sesat, sedangkan hasanah itu dengan baik. Oke lah, kalau hasanah diartikan baik, ya memang betul artinya seperti itu. Hasanah itu artinya kebaikan, diartikan baik juga nggak masalah, cocok artinya. Tapi kalau bid'ah diartikan sesat, ini di kamus mana? Di dalam kamus apa kok ada bid'ah diartikan sesat? Itu di kamus apa? Sejauh yang kami pelajari, sesat itu bahasa Arabnya dhalla, masdarnya dhalalun. Tidak ada dalam kamus bahasa Arab sesat itu bahasa Arabnya bid'ah, nggak ada. Walaupun dicari di kamus bahasa Arab manapun, insya Allah kita tidak akan menemukan bid'ah itu diartikan sesat, nggak ada. Maka di sini jelas Ustadz Zainal Abidin itu sedang membodohi jemaahnya, sedang membohongi jemaahnya, sedang memasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru ke dalam pemikiran-pemikiran jemaahnya. Dan jemaahnya hanya ketawa-ketawa, senyum-senyum, manggut-manggut. Kelihatan jelas mereka tidak pernah pesantren, mereka tidak paham dengan bahasa Arab. Maka mereka gampang sekali dibodohi teman-teman, mengartikan lafadz bid'ah itu dengan arti sesat. Ini di mana ngambil terjemahan seperti ini teman-teman? Ini orang-orang Salafi Wahabi harus tahu ini. Harus tahu. Jangan mau dibodohi sama ustadznya. Bid'ah itu artinya adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah, bukan sesat. Sesat itu bahasa Arabnya dhalla, masdarnya dhalalun. Kalau bid'ah itu diambil dari fi'il madi bada'a, masdarnya bid'ah, artinya sesuatu yang baru yang belum pernah ada contoh sebelumnya, bukan sesat artinya. Jadi jangan mau dibodohi sama ustadznya. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Arti yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang belum pernah ada contoh sebelumnya.
Maksudnya Allah yang pertama kali yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu arti yang sebenarnya. Jadi jangan diartikan badi'us samawati wal ard, Allah menyesatkan langit dan bumi. Nah, ini arti yang salah. Kalau kita artikan, terjemahkan sebagaimana yang Ustaz Salafi Wahabi terjemahkan tadi, maka pasti dia akan menerjemahkannya Allah menyesatkan langit dan bumi. Karena bid'ah dia terjemahkan sebagai sesat atau kesesatan. Nah, ini kan salah kaprah namanya. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah Muhammad, saya bukanlah rasul yang pertama kali yang Allah utus, tapi sebelum saya sudah ada rasul-rasul. Jadi itu yang arti yang sebenarnya. Karena bid'ah di sini artinya adalah sesuatu yang baru, bukan sesat. Kalau kita artikan sebagaimana terjemahan Ustadz Salafi tadi, maka artinya begini, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah Muhammad, saya ini bukanlah kesesatan dari rasul-rasul. Nah, ini salah kaprah kalau kita artikan bid'ah itu sebagai kesesatan. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu harus paham juga bahasa Arab ya, supaya tidak mudah dibodohi, supaya tidak mudah dibohongi oleh ustadz-ustadz kalian. Jadi jangan hanya mau ikut kajian aja, tapi bahasa Arab gak pernah mau belajar ya, gak pernah mau belajar nahwu, sorof. Akhirnya apa? Mudah dibohongi oleh ustadz-ustadz mereka. Biar Kesesatan itu bahasa Arabnya dhalla, dhalalun, bukan bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Perhatikan firman Allah, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dhalla dhalalan ba'ida. Dhalla itu kesesatan. Dhalalan ba'ida dengan kesesatan yang jauh. Nah, inilah bahasa Arab yang betul. Kesesatan itu bahasa Arabnya dhalla, bukan bid'ah. Paham kan sampai di sini? Dan masih banyak lagi contohnya dalam Al-Qur'an tentang bid'ah dan kesesatan. Intinya, jangan sekali-kali Anda mengartikan bid'ah itu sebagai kesesatan, karena itu adalah terjemahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Belum ada ulama-ulama yang mengartikan bid'ah itu sebagai kesesatan. Hanya Ustadz Salafi Wahabi lah yang pertama kali mengartikan bid'ah itu sebagai kesesatan. Mas Asyidi idhasya tasyida. Nah, teman-teman semua, untuk video kali ini mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan semoga orang-orang Salafi Wahabi yang mendengarkan video ini mereka semakin sadar bahwasanya ternyata selama ini mereka itu banyak dibodohi oleh ustadz-ustadz mereka. Mereka banyak dibohongi oleh ustadz-ustadz mereka dan diberikan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama as-salaf terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.